Diana masih ingat dengan saya? Mbak Putri. Iya, betul sekali Mbak Diana. Kita bertemu lagi ya pada ini. Gimana nih kabarnya Mbak Diana? Baik. Oh iya, baik. Sudah lebih lega dari kemarin mungkin perasaannya? Iya. Oh iya, bagus sekali. Apakah Mbak Diana masih ingat ini caranya kemarin ngobrol emosi seperti apa? Iya, itu nafas apa? Iya, betul sekali Mbak Diana. Hari ini kita akan belajar mengendalikan marah dengan mengungkapkan perasaan Mbak Diana dengan baik seperti itu ya. Mungkin Mbak Diana tahu atau enggak ini bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik itu seperti apa? Enggak, apa nanti kita belajar ya sama-sama. Nah, sejauh ini Mbak Diana masih belum mengetahui atau masih belum bisa menjelaskan ya perasaannya Mbak Diana gimana sih cara mengatasi marah itu belum bisa ya? Ya apa? Biasanya kalau Mbak Diana sedang kesal bagaimana nih cara mengungkapkannya? Bentar aja semuanya. Oh iya, betul. Oh iya, apa Mbak Diana juga melakukan kekerasan pada diri Mbak Diana atau temannya itu? Kalau itu saya melempar saya pukul. Oh iya, begitu ya, tidak apa-apa. Apabila Mbak Diana mulai kesal ini, apakah Mbak Diana bisa mengendalikannya atau enggak? Oh iya, nggak bisa. Kita masih belajar bersama-sama ya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan berbincang-bincang dengan latihan secara verbal. Nah, kita mau berbincang-bincang selama 15 menit sesuai kesepakatan kemarin, mau atau enggak Mbak Diana? Di tempat ini saja? Iya. Oh iya. Jadi, Mbak Diana bersedia kan? Iya. Oh iya. Mbak Diana, apakah tahu ini latihan secara verbal itu seperti apa? Oh iya, saya jelaskan sedikit ya. Jadi melatih mengungkapkan marah secara verbal itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Jadi misal Mbak Diana marah, Mbak Diana bisa mengungkapkan, tidak perlu menggunakan kekerasan seperti itu ya. Nah, Mbak Diana tahu atau enggak ini tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa? Oh iya, nggak tahu ya, nggak apa-apa. Jadi tujuan hari ini itu agar Mbak Diana bisa mengeluarkan rasa marah tanpa adanya kekerasan fisik, lalu bisa mencegah marah yang menumpuk dan meledak. Selain itu, orang lain jadi memahami apa alasan Mbak Diana marah kepada mereka, seperti itu ya. Nah, yang perlu disiapkan Mbak Diana pada kesempatan kali ini itu Mbak Diana cukup mempersiapkan diri. Saya minta Mbak Diana untuk tetap tenang, tidak tersulut emosi terlebih dahulu, berpikir untuk kedepannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, untuk cara melakukannya itu jika ada orang lain, Mbak Diana itu bisa bicaranya dengan baik, itu bisa ada 3 cara. Yang pertama itu meminta dengan sopan, bicaranya dengan suara yang rendah dan tanpa kata-kata kasar. Contohnya ini Mbak Diana mau membeli sayur, tapi uangnya itu dibawa sama ibunya Mbak Diana gitu. Mbak Diana bisa minta uangnya ke ibunya Mbak Diana dengan baik-baik. Bu, saya mau beli sayur, saya tunjuk uangnya ke ibu di atas seperti itu. Mungkin Mbak Diana bisa coba ini. Kamu masih sayur. Iya, betul sekali. Lalu Mbak Diana ada yang kedua ini yaitu menolak dengan sopan seperti itu ya. Jika ada seorang yang melakukan sesuatu, Mbak Diana itu tidak bisa atau tidak suka, Mbak Diana bisa menolaknya dengan cara maaf saya tidak bisa. Contohnya ini, misal Mbak Diana diajak pergi nih sama temannya, Mbak Diana bisa menolak jika tidak mau, bisa bilang maaf saya tidak bisa karena ada urusan seperti itu ya juga Mbak Diana. Iya, betul sekali seperti itu ya. Lalu yang terakhir ini caranya itu mengungkapkan perasaan kesal. Misal Mbak Diana ini itu di lingkungan rumah ada teman-temannya, kok mereka main sendiri, asik sendiri, Mbak Diana kesal. Mbak Diana bisa bilang saya kesal karena kalian mengabaikan saya. Contohnya
Iya, juga Mbak Ina. Saya bisa Wah, bagus sekali Mbak Yana. Mbak Yana sudah bisa mengkaitkan semuanya ya. Mbak Yana hebat sekali, sudah bisa iya, bagus sekali. Iya. Nah, gimana nih perasaan Mbak Yana setelah tadi kita mencoba? Iya, bagus sekali. Mbak Yana, kalau mungkin saya minta untuk sebutkan ini nih, kalau Mbak Yana nggak hafal itu nggak apa-apa. Sebutkan lagi yang Mbak Yana. pertama minta sopan, untuk kedua itu menolaknya sopan, yang ketiga kalau nggak suka sama sesuatu Iya, bagus sekali. Mbak Yana sudah bisa melakukan ketiga-tiganya ya. Nah, Mbak Yana, sebaiknya latihan ini itu dilakukan selama seminggu penuh gitu ya, dan bisa dimasukkan ke dalam jadwal harian Mbak Yana. Mau dilakukan berapa kali nih selama 1 minggu? Oh, 2 kali aja boleh. Nanti kalau ada temannya, nanti Mbak Yana menerapkan yang tadi ya. Jangan lupa Mbak Yana cuma menerapkan pada pertemuan pertama, yaitu nafas dalam. Jadi misal Mbak Yana sudah keburu emosi, Mbak Yana bisa nafas dalam terlebih dahulu baru menerapkan ini ya. Untuk rencana pertemuan berikutnya, kita akan mengontrol marah dengan cara spiritual. Nah, kalau jamnya kita mau jam berapa ini? Jam 10. Oh iya, jam 10. Baik. Untuk waktunya mau berapa? 15 menit cukup? 10 menit. Oh iya, 10 menit. Oke. Kalau tempatnya mau di sini atau di tempat lain? aman ya. Oh, mau di taman sana aja. Jadi nanti kita ke taman sana ya. Baik, itu aja. Nanti Mbak Yana bisa istirahat ini, kembali ke kamarnya, bisa tidur atau bisa dengan teman-teman seperti ini ya. Saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih untuk hari ini, permisi.